Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Yesi Dulandari sebagai moderator. Yang kedua ada Natasha Sakinah. Yang ketiga ada Hanifah Salmadira. Dan yang keempat ada Dian Mutiara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait materi yaitu media cetak. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Natasha Sakinah. Kepada Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu media cetak. Media cetak merupakan sarana atau perantara komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi. Unsur utama dari media cetak ini adalah teks dan gambar visualisasi. Jenis media cetak yang termasuk di dalam media massa adalah surat kabar atau koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu sejarah media cetak. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai media, bentuk media sampai percetakan. Gutenberg mulai mencetak Bible melalui teknologi cetak yang telah ditemukannya. Teknologi mesin cetak Gutenberg mendorong juga peningkatan produksi buku menjadi hitungan yang tidak sedikit. Teknologi percetakan sendiri menciptakan momentum yang justru menjadikan teknologi ini semakin mendorong dirinya untuk berkembang lebih jauh. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Natasha. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Dian Mutiara. Kepada Dian Mutiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari media cetak. Yang pertama yaitu ada koran. Koran ini merupakan kumpulan berita atau artikel, cerita, iklan, dan lain sebagainya yang tercetak dalam lembaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu media komunikasi, yang merupakan sebagai lembaran ukuran kertas Palano, terbit secara teratur setiap hari atau setiap minggunya. Koran ini berfungsi sebagai melalui surat kabar, memperluas cakrawala pemandangan. Yang kedua, surat kabar memusatkan perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang tertulis. Yang ketiga, suatu masyarakat mengubah kehidupan mereka dengan cara meniru apa yang disampaikan oleh media. Yang keempat, surat kabar ini mampu juga menciptakan suasana membangun, seperti informasi yang disebarluaskan surat kabar dapat membuka pemikiran dan memusatkan perhatian pada tujuan pembangunannya. Nah, yang kedua yaitu ada majalah. Majalah ini merupakan kumpulan majalah berita, artikel, atau cerita, iklan, dan lain sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran folio atau kuarto, dijilid dalam bentuk buku. Majalah ini biasanya terbit juga secara teratur, secara seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Majalah juga memiliki ciri-ciri, antaranya satu, penyajian lebih mendalam, dua, nilai aktualitas lebih lama, tiga, gambar atau foto lebih lama, empat, cover sebagai daya tarik. Nah, majalah ini memiliki dua fungsinya. Yang pertama, fungsi majalah untuk penerbit adalah sebagai media belajar organisasi, yang kedua sebagai media komunikasi, yang ketiga yaitu juga sebagai media promosi. Dan fungsi majalah ini untuk pembaca yaitu sebagai sumber informasi, sebagai media komunikasi, dan juga sebagai penyalur aspirasi setiap orangnya. Nah, yang ketiga yaitu ada tabloid. Tabloid ini merupakan kumpulan berita, artikel, cerita, dan lain sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran broadsheet atau lebih kecil dari plano yang dilipat seperti surat kabar.
Sebaliknya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dian Mutiara. Untuk materi yang terakhir, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Hanifah Salmadira. Kepada Hanifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu adalah buletin. Buletin adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran lebih kecil dari plano dan dilipat seperti surat kabar. Ciri-ciri buletin adalah dibuat oleh sebuah organisasi atau lembaga yayasan tertentu. Yang kedua, isinya bisa memuat pemikiran suatu organisasi. Yang ketiga, setiap edisi memiliki tema yang berbeda. Yang keempat, fokus pada bidang tertentu. Yang kelima, ada yang tertib mingguan ataupun bulanan. Selanjutnya yaitu hubungan buletin dengan komunikasi. Yang pertama yaitu buletin forum. Buletin board merupakan suatu tempat di mana orang-orang dapat meninggalkan pesan-pesan kepada publik. Ini biasanya digunakan untuk mengiklankan barang-barang yang ingin dibeli atau dijualnya, mengumumkan acara-acara yang akan diselenggarakan atau menyediakan informasi. Yang kelima ada buku. Buku adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan, esai, cerita-cerita, sejarah, dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran setengah kuarto atau setengah folio yang dijilid rapi. Ciri-ciri buku adalah memiliki topik dan tema tertentu. Bisa diartikan bahwa buku yang bagus dan berkualitas harus memiliki topik baru sehingga tidak terus-menerus mengulang topik atau tulisan yang sudah pernah dibuat. Dengan demikian, pembaca dan semakin penasaran dengan buku-buku yang selanjutnya ditulis. Selanjutnya ada modul. Ciri-ciri modul yang pertama itu self-instructional, di mana dari modul ini siswa pun bisa belajar secara mandiri. Oleh karena itu, tanpa harus pendamping guru. Sebenarnya siswa bisa mempelajarinya. Dengan kata lain, peserta didik belajar tanpa bergantung kepada pihak-pihak tertentu. Di mana materi yang disampaikan lewat modul sudah disusun sesuai dengan unit kompetensi, sehingga pembahasan yang digunakan lebih lengkap, menyeluruh, dan lebih efektif karena cukup dari satu buku materi pembelajaran sudah tersaji dan sudah lengkap. Next, moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Untuk materi poin yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Yesi Wulandari. Nah, di sini saya akan membacakan poin yaitu manfaat media cetak. Untuk manfaat yang pertama, media cetak berfungsi sebagai alat untuk penerangan fakta kepada masyarakat atau penjelasan fakta kepada masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Melalui media cetak dapat menyatukan kesatuan bangsa dari berbagai daerah. Lalu yang ketiga, ada media edukasi. Media cetak juga berfungsi sebagai media edukasi dikarenakan media cetak menghasilkan atau berisi informasi-informasi yang dapat dan berfungsi sebagai edukasi kepada pembaca. Lalu yang keempat ada alat untuk mempersatukan bangsa, sama seperti fungsi yang kedua atau manfaat yang kedua. .
Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari media cetak. Untuk kelebihan yang pertama, harga dari media cetak ini yaitu terjangkau. Lalu topiknya yang beragam. Kemudian mudah dibaca dan dipahami. Lalu lebih tertarget atau untuk konsumen atau pembacanya itu gampang untuk menjadi sasaran utama. Selanjutnya bisa disimpan secara fisik atau sebagai keperluan tertentu. Nah, untuk kelebihan yang terakhir yaitu tersedia fitur informasi lowongan kerja. Nah, pada slide bagian kanan ini terdapat kekurangan dari media cetak. Kekurangan yang pertama adalah lambat dan tidak langsung. Lalu yang kedua, jauh. Dan yang ketiga, tidak akrab. Dan selanjutnya, tidak fleksibel. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari media cetak. Dengan berakhirnya materi kami pada hari ini, berakhir pula presentasi yang akan kami bawakan terkait media cetak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 mengakhiri materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.